Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti Bina Iman online pada hari ini. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan aktivitas pada hari ini. Bantulah kami supaya kami dapat mengerti pengajaran yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa berkumpul, berkatilah juga, berilah mereka semua, termasuk kami, kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan teman-teman, kita lanjutkan ke aktivitas. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak-kakak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Hari ini suster-suster akan bernyanyi bersama adik-adik. Kita menyanyi apa ya kak? Hari ini kan masih pagi. Jadi Selamat pagi Yesus.
pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Pasti pada baik ya semuanya ya. Oke, hari ini Kakak Meta yang akan membawakan cerita tentang firman hari ini, yaitu apa? Udah dibaca belum firman hari ini adik-adik? Yaitu perumpamaan tentang penggarap-penggarap anggur. Oke, adik-adik udah siap kan buat dengerin ceritanya? Coba pasang kupingnya, kasih lihat Kak Meta sini. Pinter, mulutnya juga dikunci, ceklek, masukin kantong ya kuncinya, jangan berisik ya. Kok masih ada yang berisik tuh, Kak Meta denger? Kita tepuk diam dulu yuk. Tepuk diam. Diam dong, jangan berisik. Oke, ini dia bacaan Injil hari ini. Simak baik-baik ya adik-adik. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi, penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Nah, udah disimak kan tadi videonya adik-adik bacaan firman hari ini? Kak Meta, aku masih belum ngerti maksudnya apa sih perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur itu. Nah, adik-adik, di sini diceritakan bahwa suatu hari ada seorang tuan tanah. Tuan tanah itu siapa sih adik-adik? Tuan tanah itu yang memiliki kebun anggur itu adik-adik. Nah, tuan tanah ini ingin berkebun anggur. Dia sudah menggali lubang untuk tempat memeras anggur. Dia sudah mendirikan menara jaga untuk kebun-kebun anggur itu. Pokoknya dia sudah siapkan semua untuk kebun anggur itu yang terbaik. Nah, setelah sudah siap semua, dia menyewakan kebun anggur itu untuk penggarap-penggarap adik-adik. Orang-orang yang menjaga kebun anggur itu. Nah, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah para penggarap itu menjaga kebun anggur itu dan menghasilkan buah-buah yang baik agar nanti bisa dipanen dan dibagi hasilnya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah dipercayakan untuk memegang suatu kebun anggur dan tinggal dijalani doang, tinggal dirapiin, tinggal dirawat dengan baik, lalu menghasilkan buah yang baik, kita seneng gak adik-adik? Seneng kan diberi pekerjaan, tinggal dikerjain doang dengan baik. Nah, tapi apa yang dilakukan para penggarap-penggarap ini? Padahal tuan tanah sudah baik kan ke mereka, tapi ketika musim panen adik-adik, saat tuan tanah ingin mengambil hasilnya dan
mengirimkan hamba-hambanya untuk memetik hasil-hasil dari kebun anggur itu, apa yang dilakukan para penggarap? Para penggarap itu tidak suka kepada hamba-hamba yang dikirim tuan tanah. Mereka terlalu serakah dan tidak mau membagi hasilnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyiksa hamba-hamba itu, mereka melempari hamba-hamba itu dengan batu, lalu mereka membunuh hamba-hamba itu. Wah, para penggarap itu jahat gak sih adik-adik? Jahat ya. Lalu kemudian tuan tanah itu mengirim hamba-hamba lain yang lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun sama diperlakukan seperti kawan-kawan mereka, dan mereka dibunuh juga oleh para penggarap itu. Wah, jahat sekali adik-adik. Nah, akhirnya tuan tanah berpikir, apa aku kirim saja ya anakku? Kalau mereka melihat anakku, mereka pasti segan, tidak akan mereka jahati. Mereka pasti akan bagi hasilnya, ya kan? Karena itu adalah anakku. Nah, ketika tuan tanah mengirim anaknya, para penggarap yang jahat itu bilang apa adik-adik? Wah, dia adalah ahli waris dari kebun anggur ini. Mari kita bunuh dia supaya warisannya jadi milik kita. Wah, bukannya disegani, malah mereka tambah bernafsu untuk membunuh anak dari tuan tanah itu. Oke, dari cerita ini adik-adik, ini kan sebuah perumpamaan dari Tuhan untuk kita. Jadi, tuan tanah tersebut melambangkan Allah adik-adik. Dan para penggarap-penggarap anggur yang jahat itu adalah orang-orang Israel atau lebih tepatnya para pemimpin agama seperti orang-orang Farisi yang tidak percaya pada Tuhan adik-adik. Nah, Allah itu berulang kali mengirim utusannya. Seperti tuan tanah tadi mengirim hamba-hambanya yang malah dijahati oleh para penggarap. Tuhan Allah pun telah berkali-kali mengirim utusannya, yaitu para nabi-nabi, kepada orang-orang Israel atau orang-orang Farisi dengan harapan mereka akan bertobat. Namun, orang-orang itu yang diibaratkan sebagai penggarap-penggarap itu, mereka tidak mendengarkan dan malah membunuh nabi-nabi tersebut. Akhirnya, ketika Allah mungkin berpikir, wah nabi-nabi pun mereka bunuh. Coba deh aku kirim anakku. Siapa yang Tuhan kirimkan anaknya? Tuhan Yesus. Akhirnya Allah mengirimkan sang anak yang dikasihinya, yaitu Yesus. Namun ketika orang-orang Israel melihat dan mendengar Yesus, bukannya disegani, malah mereka pun turut membunuhnya, membunuh Tuhan Yesus, gitu adik-adik. Nah, sebenarnya adik-adik, Tuhan itu sudah sangat sekali mengasihi kita. Dia sudah menyiapkan semua yang baik. Tinggal kitanya nih adik-adik, yang mau merawat itu semua dan menghasilkan buah yang baik, atau malah menyia-nyiakannya dan malah menghasilkan buah yang buruk. Coba adik-adik pilih. Adik-adik mau yang mana? Pasti adik-adik mau merawat itu semua dan menghasilkan yang baik kan? Nah, diibaratkan saja seperti misalnya tuan tanahnya itu mama papa adik-adik nih. Mama papa sudah menyiapkan adik-adik rumah yang nyaman, ada tempat tidurnya, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Suatu hari, mama papa mau pergi. Nah, tapi rumahnya berantakan banget adik-adik. Nah, adik-adik ketika ditinggal, misalnya dipesenin, Regan, Raymond, nanti kalau papa sudah sampai rumah, rumahnya diberesin ya biar rapi. Nah, adik-adik mau gak rapiin rumahnya? Mau ya? Misalnya, apa nih kegiatan yang bisa adik-adik lakuin? Menyapu, mengepel lantainya, bersih-bersih debu. Iya, pinter, seperti itu. Nanti ketika mama papa pulang, rumahnya sudah bersih, mereka seneng gak? Senang kan? Dan semuanya akan menghasilkan buah yang baik kan kalau hati yang bahagia? Nah, seperti itu. Oke adik-adik, semoga cerita hari ini bisa adik-adik terapkan, adik-adik mengerti, mungkin bisa adik-adik nanti baca ulang di rumah. Oke? Pokoknya tetap percaya pada Tuhan Yesus, tetap rajin berdoa, tetap menjalankan perintah-perintahnya. Walaupun di rumah aja, tetap harus memuji Tuhan dan rajin baca firman ya adik-adik ya. Oke? Pintar semuanya.
Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa dan tetap rajin mengikuti Bina Iman online. Bye-bye. Kita lanjut ke kreativitas yuk. Siapin bahan-bahannya ya. Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana telah mendengar cerita dari kakak sebelumnya? Pada hari ini kakak akan mendampingi kalian untuk membuat kreativitas agar kalian tidak terlalu bosan di rumah ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana kok. Kalian tidak harus membeli, namun kalian bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah kalian. Barang-barangnya seperti botol air atau batu dan juga sebuah spidol. Nah, kalau tadi kan kakak contohnya botol, namun kalian bisa menggunakan seperti batu kecil yang ada di pekarangan rumah, atau kalian juga bisa menggunakan seperti kotak pensil yang sudah tidak pernah dipakai, atau barang-barang yang mungkin menurut kalian bisa kalian gunakan untuk mempercantiknya. Namun jangan semuanya ya, izin dulu terhadap orang tua apakah barang itu bisa dipakai atau tidak. Nah, kata-katanya adalah sebagai berikut. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru bagi seluruh dunia. Kakak ulang ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru untuk seluruh dunia. Nah, setelah itu kalian bisa menghiasnya di kanan atau di kirinya sesuai dengan selera kalian. Nah, jika kalian sudah mengerti, mungkin kakak akan memberikan contoh gambarnya ya. Nanti kalian ikutin, kalau misalnya tadi perkataan kakak kurang jelas, kalian bisa mengikuti kata-kata yang ada di dalam gambar ini. Sebentar ya, kakak kirimkan. Nah adik-adik, sekarang ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangannya dan juga tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena kami dapat mengikuti BIA online dengan baik. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, lindungilah kami agar kami dapat selalu sehat. Berkati juga kakak-kakak BIA online yang telah mengajar kami pada hari ini. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.